Niki bulan Ramadan yang insya Allah bilang pengajian tetengah di si para tuan guru. Bulan Ramadan, bulan berkah, bulan rahmat. Bulan Ramadan niki bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan niki bulan tempat dilipat gandakannya amal ibadah. Maka rugi jika ada orang yang keluar dari bulan Ramadan dan mau napi-napi. Rugi dengan sugul dari bulan Ramadan dan mau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi dengan sasugul dari bulan Ramadan dan mau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rugi dengan sugul dari bulan Ramadan dan mau napi-napi hanya haus dan dahaga. Hanya lelah, letih, lesu enggak mau. Maka inilah orang-orang yang merugi ketika Ramadan sudah berlalu. Kalau orang-orang ini dibukakan napi yang ada dalam bulan Ramadan, minal yumna wal barakah, dari sebuah kemuliaan, dari sebuah berkah, dari sebuah keistimewaan yang diberikan Allah, niscaya mereka ini akan meminta Ramadan setahun penuh. Mereka tidak akan meminta Ramadan ini 30 hari. Mereka tidak akan meminta Ramadan ini hanya sebulan. Kalau Allah buka, andai tidak terbuka, andai tidak terpenggitanan, napi searah ini bulan Ramadan niki, niscaya semuanya akan meminta Ramadan niki sepanjang tahun. Oh kurang, mentolong dah sejelur Ramadan niki. Kurang Ramadan niki hanya sebulan, menbau bilang jenuh sepanjang tahun Ramadan. Kenapa mereka meminta Ramadan sepanjang tahun? Karena memang mereka melihat kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang kasih contoh ringan. Misal, takmir Masjid Agung Praya Mumumah. Sai-sai sak terawih di Masjid Agung, bilang hingga terawih yang terbagi sembako. Unas kira-kira rame nanti sahadir. Bilang inggas terawih yang terbagi sebab malam pertama yang tebing beras 3 kilo, malam kedua minyak 3 liter, malam ketelu tebing kepeng pada 100. Contoh niki dulu, misal bu, misal nggih. Umparan tentu laun ki Ibu Elemuri niki ngandut dia dengan pengajian aneh ya terbagi sembako tu Masjid Agung. Muya dicerita batur niki pekan ya terbagi sembako lo di Masjid Agung. Tejo takmir Masjid Agung belen datang jamaah ni meni keluar. Niki contoh misal takmir Masjid Agung Bapak Ridwan Arah mengumumkan misal ya terbagi sembako bilang inggas terawih. Andai jauh anak, lantung anak kan mau. Andai numbak bayi, lantung bayi mau. Pokok per kepala yang tebing sembah, kira-kira rame nak sundi. Darak langang. Pul sampai le pupak-pupak ni kira kelas sejadah. Subhanallah, malam pertama tentu terbagi. Malam kedua terbagi, malam ketelu terbagi, sampai 10 malam mau Ramadan tetap terbagi. Setiap malam semakin ramai orang terawih. Malam ke-20 masih tetap terbagi, bilang malam dan makin ditutup. Sampai malam terakhir bulan Ramadan, tetap terbagi sarang sembako niki. Harap paputua niki muri, saya tahun berselanggah, tutup Ramadan nani. Angkat menikah bahasa putu anak, angkat menwah tutup Ramadan makin haya bagi sembako. Ya Allah menbau jak Ramadan niki sepanjang tahun kebek dedek belum dah sejelu. Kenapa dia meminta Ramadan sepanjang tahun bukan 30 hari? Karena arak
Mau arak nyata mau ni gas terawih sembako mana-mana beras teluki kilo. Ini baru secuil dari nikmat Allah yang diberikan habis terawih. Bagaimana kalau Allah buka apa yang ada setelah subuh pada bulan Ramadan? Bagaimana kalau Allah buka apa yang ada di siang hari Ramadan? Kalau Allah buka apa yang ada dari kemuliaan orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan? Kalau Allah buka apa yang ada di sore hari bulan Ramadan? Kalau Allah buka apa yang ada di sepertiga malam bulan Ramadan, niscaya kita semua tidak akan meminta Ramadan 30 hari, akan tetapi membau sopuk jelu, bilang jelu sampai sepanjang tahun Ramadan, kami pun siap. Kenapa siap? Karena Allah bukakan. Tapi sayangnya Allah tutup semua itu untuk kita tetap mencarinya dalam ikhtiar kita dalam beribadah. Akhir orang-orang yang memilih meluangkan waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan ini adalah betul-betul orang-orang pilihan Allah. Nah niki kemuliaan seperti niki yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Ini hanya diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Khusus kepada umat Nabi Muhammad saja, yang mana sama-sama kita ketahui baginda Nabi mengatakan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan hati keimanan yang penuh, yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, yang hanya mengharapkan ridha Allah bukan mengharapkan pujian orang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain dikatakan man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan. Ini ulama berpendapat sholat Nabi yang dimaksud dalam bulan Ramadan, dalam hadis niki ulama berpendapat niki adalah sholat Ramadan. Nabi kena sholat Ramadan, sholat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Sholat Nabi maksud niki sholat tarawih. Jadi maksud ulama niki minimal andet dek bau ngaji berjus-jus di bulan Ramadan. Minimal andet dek tahu bersedekah barantan dengan bersedekah di bulan Ramadan. Andet dek tahu beribadah luwih barantan dengan beribadah luwih di bulan Ramadan. Minimal dedek belen sak dua niki puasa siang hari malamnya tarawih. Anda tidak tahu ibadah barak dengan hadir majlis taklim bilang sore. Tidak bisa seperti orang-orang beribadah penuh di bulan Ramadannya. Kita tidak bisa seperti orang-orang yang beribadahnya luar biasa di bulan Ramadannya. Minimal dendek belen sak dua niki. Siang harinya puasa, malam harinya sholat tarawih. Ada narak pembeda bulan Ramadan kata bulan-bulan yang lain. Niki Masya Allah siang ya puasa, malamnya darak pada taik terawih. Nabi beda saja bulan-bulan sebelumnya. Niki ada narak pembeda. Siangnya puasa, malamnya terawih. Dan kemuliaan terawih kita sama-sama ketahui. Nabi pun jenis ibadah yang tiap belum sami lakukan di bulan Ramadan, maka luar biasalah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Al-Habib Alawi bin Syihab, beliau adalah seorang ulama besar di kota Tarim Hadramut. Beliau mengatakan dari salah satu kemuliaan orang-orang yang hadir di majlis taklim di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Man hadara majlis min majlisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sana. Jadi beliau mengatakan siapa saja orang yang melangkahkan kakinya hadir ke majlis-majlis kebaikan. Saya hadir di majlis ilmu, saya hadir di majlis zikir, saya hadir di majlis salawat, saya hadir di majlis tadarus, saya hadir di sebuah majlis yang di dalam majlis tersebut kita diajak untuk mengerjakan kebaikan. Maka kata beliau, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat sadah, maka Allah akan mencatat ganjaran pahala dari setiap satu langkah yang ia langkahkan ke majlis tersebut seperti orang ibadah 1 tahun penuh.
Satu langkah yang kita langkahkan ke majelis taklim siang hari ini, Ibu, niki kata beliau akan diberikan ganjaran seperti orang ibadah 1 tahun penuh dari setiap satu langkahnya. Tunas dari pengeningan pelungguh ke tempat niki pira langkah. Makin pengulik tu trekek. Baru jadi masa berrekek, makin dalam ngerekek. Oh, lagu Honda kaduk, motor kaduk. Makin menghitung pira kali motor roda ni kan. Nah, minimal seperti ini, hitung coba kira-kira pira langkah perkiraan. Oh, ini balik jok ni kira-kira 100 satak langkah. Ini baru berangkatnya. Bagaimana kalau pulangnya? Yang datang dari Peraya ke sini kira-kira pira langkah? 2000 langkah. Mangkak kolek ni ke gonjak tenganan langkah kolek. Tetap akan terhitung dari langkah yang ia langkahkan ke majelis taklim niki. Dari setiap satu langkah, kata beliau, akan mendapatkan ganjaran seperti orang ibadah 1 tahun. 1 tahun penuh. Ini kemuliaan-kemuliaan seperti ini tidak akan diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Khusus Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan ini. Makanya pernah baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yurwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma istaksara a'mara ummatihi min baini sa'iril umam sa'alallahu lahu wa tadara ilaihi min haitsu innahu idza qasurat a'maruhum lam tatul ayyamuhu fi ta'atillah. Jadi pernah baginda Nabi niki mengadu kepada Allah karena pendeknya umur umatnya. Umat Nabi Muhammad niki umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad niki umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun umurnya. Ini yang diadukan oleh baginda Nabi, bagaimana umatnya akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah kalau umurnya pendek. Kalau umurnya pendek, ibadahnya sedikit. Kalau ibadahnya sedikit, pahalanya sedikit. Kalau pahalanya sedikit, maka derajatnya di sisi Allah pastinya tidak setinggi umat-umat yang ibadahnya lebih banyak, yang umurnya lebih panjang, yang digunakan untuk ibadah. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Berarti umatnya baginda Nabi ini tidak bisa melebihi derajat umat-umat terdahulu. Mendengar keluhan baginda Nabi Muhammad SAW, niki kasih sayang Allah betul-betul ditunjukkan. Katakan di sini fa'atahu Allahu lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin tatwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim. Setelah mendengarkan keluhan dari Allah Subhanahu wa taala, keluhan dari baginda Nabi Muhammad tersebut, akhirnya Allah memberikan hadiah untuk baginda Nabi. Hadiah untuk kita umat baginda Nabi. Apa hadiahnya? Allah memberikan Lailatul Qadar untuk kita semua. Yang mana Lailatul Qadar niki dikatakan lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Nah, ini kemuliaan ini tidak diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu. Kenapa Allah berikan? Supaya umat Nabi Muhammad walaupun pendek umurnya, tapi umat Nabi Muhammad bisa menyaingi derajat umat-umat terdahulu. Bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan dikatakan Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umur. Lailatul Qadar ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama satu tahun. Selama seumur hidup. Dosa yang telah kita lakukan seumur hidup, insya Allah dengan dapatnya kita pada malam Lailatul Qadar, kita betul-betul datang kepada Allah, betul-betul istighfar, taubatan nasuha. Kita isi malam-malam Lailatul Qadar kita, malam-malam Ramadan kita dengan ibadah. Insya Allah Allah gugurkan dosa kita selama seumur hidup. Nah, ini yang sholat pada malam tersebut, sholatnya seperti dia sholat 1000 malam. Yang tadarus Al-Quran di malam tersebut seperti dia tadarus Al-Quran 1000 malam. Nah, ini kemuliaan yang seperti ini yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ibu, pirang tahun jatuh hari Lailatul Qadar?
Pira atau jatuh haram Lailatul Qadar niki. Malam selekur jaga, malam pitu olas jaga. Tidak ada yang tahu kapan jatuhnya bulan, kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Allah pun tidak memberitahu tanggal sekian jaga, tanggal sekian jaga. Baginda Nabi juga tidak mengabari bahwasanya tanggal sekian tahu. Tapi kita disuruh mencari Lailatul Qadar sepanjang bulan Ramadan. Mbeh jaga tahu. Sang malam pertama jaga, sang malam kedua jaga, sang malam pertengahan jaga, sang malam terakhir tahu. Tapi banyak ulama berpendapat berbeda. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar jatuh di malam-malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar jatuh di malam-malam 10 malam kedua. Ada yang mengatakan jatuh di malam pertengahan. Ada yang mengatakan jatuh di 10 malam terakhir. Mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar biasanya terjadi di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Malam-malam 10 malam terakhir niki doang tiang pelunggu sapi masih belum bisa memprediksi pirang tahunnya jatuh haram Lailatul Qadar. Terus apa solusi dari baginda Nabi untuk kita mencarinya? Carilah di seluruh malam Ramadan. Andai setiap malam Ramadan dan betul-betul ibadah sama seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, misalnya masa dinarak semalam tu nak kecantol haram Lailatul Qadar niki. Andai waktu dah sejelut ibadah, masa dinarak semalam tu nak kecantol. Maka disuruh kita mencari sepanjang bulan Ramadan. Arak kadang dengan malam genap dan milih taik terawih. Malam ganjil yang paling dulu dari masjid. Ya upak ketubep ngih Lailatul Qadar hari ini. Dan bau ya boy Lailatul Qadar taik santren hanya malam ganjil doang. Arak malik dengan boy Lailatul Qadar di masjid tuh tengah kebun lah. Kebe boy Lailatul Qadar tengah kebun. Melin dait langsung Lailatul Qadar. Melin dait lulu sak rebak sak sujud. Tentu subhanallah harap sekek jamaah ni kita tengah das tau tengah kebun tau. Anti Lailatul Qadar. Tentu lolon putih ni berkur. Langsung angkat timah berdoa, ya Allah. Ternyata saya pergi kebun dengan rebak putih. Dia menikah cara dengan boyak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dicari dengan ibadah-ibadah kita. Jangan kasih contoh lagi niki. Bu, Tumuma risik takmir Masjid Agung Malik niki. Contoh niki. Lemak ia terbagi sembako beras pada sekarung, kepeng pada sejuta. Saya sak terawih. Pira yang terbagi? Elek salah satu malam-malam Ramadan. Ndek tebarak tanggal pira, ndek tebarak jalur apa. Ya lalu ndek boyak sumbangan niki. Beras sekarung, kepeng sejuta. Oh, begak-begak dia ni. Kira-kira elek pira elek boyak sumbangan niki. Soal dek barak tanggal pira tahun dek barak jalur apa tak? Pira tak mulai boyak. Elek malam pertama wahpul ruan masjid. Berharap akan dibagi malam pertama. Maka malam pertama dah ruan beras ni dulu ni. Sampai selesai witir ternyata dek malam pertama tu terbagi. Coba Malik malam kedua, malam kedua jangan tahu. Maka taik malam kedua menu sepi Malik. Dia narak dengan bagi sembako. Oh, malam ketelu jauh. Malam ketelu mereka masih ni mana laruan tu bagi. Malam kelima, malam keenam, sampai malam ke-10 dia mana bagi. Jamaah mulai osah ni. Sampai malam ke-10 narak dia mana terbagi sembako dia. Sampai sabar jamaah menunggu sampai malam ke-15. Ni tak malam 15 tahun ni. Sini ramai jamaah datang. Mangkat selesai witir, sikir sepi. Dia narak terbagi. Nari malam 16 tak datang. Andin yang dia terbagi malam 16 jangan lekah kuah takbir dia. Berangkat dia malam ke-16 sampai ke masjid. Wah, paling dulu tahun bersah. Dia selesai witir sikir sowong denara nabi-nabi. Meninjak lekak hendak katayak lemak. Tentu subhanallah malam 17 berkurang jamaah sampai 1/4.
Akhir saat hadir niki orang-orang betul-betul istiqomah. Subhanallah di malam kepitu olah so terbagi sembako niki. Senang dengan sak mau sembako niki. Orang-orang yang istiqomah yang memang dia hadir karena Allah, bukan hadir karena sembako. Di min wasal si witiri tanpa ada pokok beras, pada jauh kepe. Liwat tilik julun balin dengan sak dik milu terawih baru niki. No apa salah wah tae. Itulah penyesalan orang-orang yang berlalunya Lailatul Qadar, tapi dia hanya mencari di waktu-waktu tertentu. Mendek malam ganjil, dek naik terawih. Mendek malam ganjil, dek lalu berderus. Aniki Lailatul Qadar bukan dicari hanya 1-2 malam. Lailatul Qadar niki dicari di sepanjang malam bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan niki mumpung masih jalur kelima, mumpung masih semangat terawih, takutnya minggu murid masih luwih dengan berjatuhan. Minggu murid mulai berkurang ruang sah. Minggu murid seri berkurang. Minggu murid malik niki julun pertukan peraya terami dengan terawih. Wah mulai buka pasar malam, kalah santren niki. Kalah masjid jami niki si kerami dengan niki pasar malam raya. Maka dari itu makin dilihat saling ingatan, mumpung masih awal Ramadan, mumpung masih 5 maut, niatan ada saat tetap istiqomah bilang malam taik terawih, bilang malam mana-mana mau berderus dakat, dia mau berderus mana-mana mau nyimak, dia tahu ngaji barat dengan menteri kesolah suara kesolah bacaan, aneh berdek mau milu ngaji mana-mana milu nyimak sak ngaji bikin sak nyimak mau pahala yang sama. Niatan nelik makin ada tak sugul bulan Ramadan, dosa-dosa tampunan si Allah. Ada sugul di bulan Ramadan, ada tak mau kucuran rahmat dari Allah, terima aruan taubat dan keluar dari bulan Ramadan. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya niki dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah pasti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.